WNI kita di luar negeri yang di Arab Saudi itu yang kita catat hanya sekitar 0,5 juta orang. Padahal kita tahu bahwa jumlah WNI kita, termasuk TKI kita di Arab Saudi itu sangat besar. Tapi nyata memang perwakilan tidak pernah punya data yang paling tidak mendekati perkiraan kita sebesar 1 juta orang. Dan dari mana 1 juta orang tersebut? Itu adalah data dari data imigrasi Saudi. Cuma dari data kita yang tercatat hanya sekitar 0,5 juta orang. Ini juga masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan. Nah, kalau kita profil sebagian besar WNI kita di luar negeri adalah TKI 1,8 juta orang, ini yang tercatat ya. Kemudian profesional, dosen, kemudian juga dan juga di sektor-sektor formal, kemudian juga ABK, pelajar dan WNI menikah dengan WNA. Dan dari ini memang ABK juga saat ini kita juga perlu memberikan perhatian khusus pada ABK, karena memang kalau kita bicara ABK di kita sendiri memang banyak problem, karena kita juga bertanya siapa sebetulnya sih yang menangani ABK ini. Kalau kita lihat ke perhubungan di Jenterla lebih kepada masalah sertifikasinya, ke Menteri Kelautan mereka hanya melayani, itu pun hanya lebih kepada penanganan sumber daya. Jadi memang ABK ini yang memang sekarang sedang kita lihat, kita coba atur supaya juga pelindungan pada ABK juga lebih optimal. Dan sekarang mulai banyak kasus-kasus yang menimpa ABK kita. Jadi kita kurang lebih profil WNI kita di luar negeri. Nah, kemudian masalah-masalah apa yang terjadi macam-macam. Kalau kita bicara mengenai masalah masyarakat ya macam-macam. Tapi kita lihat bahwa di sini ada masalah narkotika, pelaku, jadi WNI kita sebagai pelaku dan juga WNI kita sebagai korban. Kemudian kecelakaan, people smuggling, pelaku, jadi mereka yang people smuggling yang banyak terjadi adalah di Australia. Pelakunya adalah orang-orang kita yang membawa kapal tersebut, ABK kita yang bawa kapal, dan juga korban mereka yang ketidaktahuan kemudian terlibat dalam people smuggling. Kemudian juga trafficking, itu banyak sekali, baik pelaku maupun korban. TKI kontraktual, TKI yang pidana, korban maupun pelaku, yang dalam terorisme dan lainnya. Ini kalau kita bicara mengenai kasus. Kemudian bagaimana penanganan perlindungan WNI di luar negeri? Nah, penanganan WNI di luar negeri, kalau kita lihat dari sejak Januari sampai Juni 2011, data yang kami catat adalah ada sebanyak 25.567 kasus yang terjadi. Dari jumlah tersebut, kita lihat perbandingannya 12.000, paling besar laporannya adalah terjadi di Arab Saudi. Kemudian posisi kedua adalah Malaysia, sekitar 4.800-an kasus yang dilaporkan. Kemudian juga negara Timur Tengah lainnya, dan juga ada di negara-negara Asia kecuali Malaysia ya, juga ada tercatat. Jadi sementara di lain seperti Eropa maupun Amerika relatif tidak begitu banyak masalahnya, tapi tetap ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, kemudian dari masalah-masalah tersebut apa yang sudah dilakukan oleh kita antara lain adalah kita hal utama kita jadi kasus, kita coba menampung mereka yang sudah diusir oleh majikan, dan mereka juga tidak punya tempat untuk penyelesaian kasusnya. Mereka tinggal di shelter KBRI di luar negeri. Nah, dari catatan kami, warga kita yang berada di shelter itu totalnya tahun 2009 sebanyak 17.000, dari 18 perwakilan yang tercatat oleh kami, ada 17.000 orang yang ditampung oleh perwakilan RI. Kemudian 2011 jumlahnya menurun. Namun kemudian kalau kita lihat dari Januari sampai Juli itu sudah 15.000, hampir 16.000 saya kira dengan perhitungan yang Agus ini yang sudah ditampung oleh kita. Artinya adalah buat jumlah sekitar 15 sampai 17.000 setiap tahunnya itu warga kita yang berada di shelter yang membutuhkan bantuan dari perwakilan untuk penyelesaian kasusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan presentasi penyelesaian kasus? Nah, memang kalau kita bicara penyelesaian kasus memang tidak mudah, bahwa seperti kita transaksi dagang, kita beli sesuatu, kita pesan sesuatu, dipenuhi selesai. Karena memang penyelesaian kasus tersebut kita tidak bisa katakan atau sehari dua hari, tergantung pada konteksnya, tergantung pada komplikasi dari kasus tersebut. Nah, dari catatan kami
persentase penyelesaian kasus di Asia minus Malaysia itu 42% dari Januari sampai Juni 2011. Itu sebesar 42% yang baru bisa diselesaikan. Kemudian Malaysia 72%, Timur Tengah minus Arab Saudi sebesar 36%. Dan sementara di Arab Saudi sendiri dari kasus yang jadi dari Januari sampai Juni itu yang sudah diselesaikan adalah 98%. Jadi sisanya adalah kasus-kasus berat yang memang terjadi pada tahun ini dan juga masih kasus-kasus lama yang belum diselesaikan. Nah, dalam hal TKI, kasus apa yang sering terjadi? Sebagian besar adalah gaji tidak dibayar, kemudian yang majikan tidak sesuai, kemudian hubungan kerja yang tidak sesuai. Jadi ya ini tiga kira-kira masalah yang umum terjadi yang dihadapi oleh TKI. Atau pada umumnya memang gaji tidak dibayar, dan ini banyak sekali terjadi di negara seperti Arab Saudi. Nah, kemudian kita bisa tahu bahwa kasus-kasus yang terjadi seperti apa. Nah, mengapa kasus semacam ini terjadi? Akar permasalahannya. Kita tahu paling tidak kita lihat ada empat masalah. Antara adalah faktor individu, ini yang juga sebagai akar masalah. Kemudian juga faktor perusahaan penggerak penempatan. Kemudian juga di sini ada faktor pemerintah dan ada faktor dari negara tujuan. Nah, secara singkat, faktor individu umumnya adalah banyak karena ketidaksiapan dia, kemudian juga ketika mereka berangkat pembekalan yang diberikan pada mereka tidak cukup seperti keterampilan bahasa, yang kemudian paling tidak ketika mereka berangkat mereka sudah potensi membawa masalah, dan ketika berada di negara-negara yang dengan culture yang sangat berbeda seperti di Arab Saudi yang lainnya, mereka tidak punya skill yang memadai. Nah, ini kemudian mereka menghadapi masalah. Nah, kemudian kalau kita lihat secara singkat juga faktor dari perusahaan penggerak penempatan. Kita semua tahu bahwa dari undang-undang memang lebih banyak mengatur pada masalah aspek bisnisnya saja, tapi yang kami amati memang dari undang-undang 39 yang ada, faktor perlindungan itu belum disentuh secara detail. Dan ini juga yang kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya tahu bahwa mereka harus memenuhi job order yang ada, mereka mengirim, tapi mereka itu tadi bahwa kewajiban mereka untuk memberikan pelatihan yang optimal sehingga diabaikan. Dan ini juga kita lihat bahwa Kemlu dalam ini memang tidak bisa kemudian izin, udah kata kita mencabut bahwa masalah penggerak penempatan itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga dari faktor pemerintah, jadi ya kita dapatin juga bahwa memang di lapangan sehingga memang banyak hal-hal yang kemudian menimbulkan permasalahan tersendiri. Antaranya adalah koordinasi, dan kemudian juga kita lihat masih lemahnya kontrol di titik perbatasan. Kemarin juga kami baru dari Hong Kong, mereka TKI kita di Hong Kong sangat mengeluhkan katakan menikah TKLN. Ya, ini bersumber pada pelayanan di lapangan yang masih belum optimal. Di lapangan masih kita ketahui masih banyak terjadi pungutan-pungutan, padahal seperti KTKLN sendiri gratis, tapi kemudian mereka ketidaktahuan mereka ini kemudian dimanfaatkan. Jadi itu adalah contoh-contoh. Jadi kita belum di bawah, dari level bawah, memang pengawasan tersebut memang masih cukup lemah. Kemudian juga kita lihat dari faktor negara tujuan. Ini tadi bahwa pertama adalah memang hukum kita dengan negara penempatan berbeda, dan kemudian juga kita masih sulit membuat suatu perjanjian kerja dengan mereka. Seperti dengan Arab Saudi, kita sudah sejak lama berupaya melakukan pendekatan pada Arab Saudi untuk membuat suatu MOU, tapi kan tidak mudah karena ya negara tersebut juga menolak, dan memang Arab Saudi belum pernah dengan satu negara pun membuat MOU, itu tidak pernah. Ya, karena mereka hukum syariah, mereka syariah berdasarkan pada Quran, jadi mereka lebih kepada semacam itu. Dan masalah dari sisi Arab Saudi, masalah tenaga kerja itu sendiri, TKI informal, itu mereka serahkan kepada user. Negara dalam hal ini tidak terlibat di dalamnya. Ini karena memang ada sistem kafil di Arab Saudi. Jadi dari sistem kafil memang idealnya bagus, majikan itu bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang berada di rumahnya,
Namun kita di sistem kafir ini mendatangkan ekses yang negatif. Jadi majikan merasa berhak melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka sudah benar karena mereka merasa sudah menerima uang. Oleh karena itu terserah mereka mau tempatkan TKI tersebut di mana saja, mau ke temannya, keluarga, karena mereka merasa sudah quote and quote membeli TKI kita. Jadi ini akar permasalahan yang terjadi di luar negeri. Nah, kemudian apa yang coba dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah? Antara lain adalah upaya penanganan kita. Tentunya adalah kita coba selesaikan permasalahan antara TKI dan pengguna jasa ataupun dengan pihak lain. Itu coba kita selesaikan. Kemudian juga kita coba berikan bantuan hukum, advokasi dan pendampingan, bantuan kekonsuleran. Bantuan konsuleran maksudnya adalah ya kalau sudah ditahan kita coba mengunjungi mereka, melihat kebutuhan mereka, ini juga kita lakukan. Dan upaya diplomatik, ya coba kita pendekatan kepada negara tersebut paling tidak untuk membuat suatu perjanjian, paling tidak MOU. Ini juga terus kita lakukan. Kemudian juga mengupayakan akses komunikasi antara TKI dan perwakilan. Ini juga bukan hal yang mudah karena di beberapa negara ada peraturan-peraturan sendiri. Ya, ini yang coba kita tembus. Kemudian juga penanganan asuransi ini juga seringkali jadi masalah karena asuransi ini kan bayarnya gampang tapi klaimnya seringkali susah. Jadi kadang-kadang juga TKI kita juga menghadapi permasalahan ketika mereka akan mengklaim asuransi. Kemudian juga kontrak kerja yang ada kontrak kerja yang belum jelas dalam hal ini. Jadi klausul-klausul ini masih bersifat umum. Jadi coba kita coba perbaiki. Jadi penanganan semacam ini, dan juga pembinaan dan pengawasan agensi di luar negeri. Ini yang coba kita lakukan. Nah, hal lain juga yang dapat kami informasikan seperti sekarang ini memang mengemuka mengenai warga negara kita yang menghadapi ancaman hukuman berat. Nah, untuk itulah upaya kita juga kemudian kita coba membentuk tim terpadu sesuai dengan Presiden dengan masa kerja 6 bulan untuk kita coba evaluasi dan melakukan langkah-langkah komprehensif untuk penanganan masalah-masalah TKI di luar negeri. Ini yang kita lakukan, dan jadi di Satgas hukuman mati upaya perintah terus, Mas. Ya, jadi kita coba bentuk Satgas hukuman mati di tingkat nasional, kemudian pendampingan hukum dalam setiap tingkatan proses hukum, menyediakan pengacara retainer di beberapa perwakilan, dan kita coba alokasikan anggaran dan dana. Dan kalau bicara anggaran memang tidak murah untuk membayar pengacara-pengacara yang baik. Nah, ini juga coba kita lakukan. Kemudian juga pendekatan keluarga korban untuk tindak pidana pembunuhan dan sihir. Karena memang khususnya di Arab Saudi, ini juga upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian pendekatan melalui saluran diplomatik. Nah, kalau kita lihat poin 5, pendekatan pada keluarga korban itu juga bukan hal yang mudah. Karena memang kalau kita bicara kasus pembunuhan, ya dimanapun saya kira, apalagi di Indonesia,